Ya, selamat malam Bapak, Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Kita akan memulai acara kita SST pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul pada malam hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau berikan kepada kami Tuhan hati seorang murid ya Tuhan untuk mengerti dan melakukan Tuhan apa yang akan kami bahas pada malam hari ini. Juga berikan kepada Roden urapan dan hikmat daripadamu sehingga kami dapat belajar sesuatu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, karena sudah waktunya langsung aja saya berikan kepada Bro Denny untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. God bless. Oke, thank you Bro Julius. Sebentar, saya share screen dulu. Bentar. Jadi kita hari ini masuk ke Bible Difficulties yang udah yang kelima ya, nggak terasa udah yang kelima. Hari ini mau bahas apa gitu. Bible Difficulties ini buat Bapak Ibu yang mungkin jarang ikut. Bible Difficulties itu artinya kita akan membahas hal-hal yang biasanya itu sulit dimengerti dari Alkitab gitu ya. Kita pernah bahas yang kemarin itu soal kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kita juga pernah bahas tentang Tritunggal, pernah kayaknya yang pertama kalau nggak salah. Tritunggal itu, dan hal-hal yang secara umum tidak mudah dimengerti bagi jemaat gitu ya. Saya pun nggak mengerti, makanya belajar, berusaha menggali-gali supaya bisa menjelaskan dengan cara yang sederhana dan singkat gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang Bible Difficulties ini adalah pendalaman Alkitab tapi mini. Nah, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama Bapak Ibu semua. Bisa dijawab di kolom chat. Kalau Bapak Ibu misalkan tiba-tiba lagi diam-diam gitu di pinggir jalan, lalu ada orang datang lalu nempeleng Bapak Ibu, tempeleng itu. Pak, kira-kira Bapak Ibu akan ngapain tuh? Coba dicek di kolom chat, kira-kira akan ngapain ya kalau saya tiba-tiba ditempeleng orang ya? Ya kalau nggak ada, biasanya reaksi orang ditampar ya kaget gitu kan. Kaget, bisa bales gitu kan, membalas tamparannya dan macam-macam lah. Saya nggak bisa pakai chat-nya sih ya. Tapi kita tahu semua bahwa firman Tuhan bilang gini kan, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini firman Tuhan, Tuhan mengajarkan dalam khotbah di bukit, seri khotbah di bukit ya, Matius 5 sampai 7 ya, itu semua khotbah di bukit. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini? Jadi gini, saya pernah baca, juga pernah dengar, ada orang-orang yang bertanya soal ayat ini, loh gimana sih, masa kita ditampar orang, kita nggak balas, kita malah kasih pipi kita yang satu lagi. Terus ada juga orang yang non-Kristen bilang, ini bagaimana orang Kristen, kok aturannya, perintah Tuhannya nggak jelas gitu loh. Berarti kita boleh dong membiarkan kejahatan. Kita ditampar, biarin aja, malah kasih pipi yang satu lagi. Kita dibegal, biar aja. Dibegal malah kasih semua, ATM-nya kasih, PIN-nya kasih, kartu kreditnya kasih, PIN-nya juga dikasih semua.
Kalau perlu juga dikasih kunci rumah, sertifikat rumah gitu ya. Sekarang BPKB motornya kasih juga. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan uh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti memahami dalam membaca Alkitab, kita harus ingat bahwa Alkitab ini ditulisnya tuh sudah ribuan tahun yang lalu, ya kan? Jadi kita nggak bisa memahaminya dengan budaya yang sekarang, dengan tradisi kita sekarang, karena ini ribuan tahun yang lalu dan bukan di Indonesia, ini di Israel, orang-orang Yahudi. Kedua, selain kapan ditulisnya, kedua kepada siapa firman Tuhan itu disampaikan pada mulanya, ya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mendengar Tuhan Yesus bilang begini, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada yang pipi kirimu. Mereka langsung nangkep maksudnya. Mereka langsung nangkep maksudnya. Kalau kita kan masih mikir, apa ya maksudnya itu ya. Nah, untuk itu kita mau bahas dulu dengan pelan-pelan. Kita bahas dulu soal tamparan. Tamparan. Tempeleng, tamparan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau menyakiti seseorang, itu Bapak Ibu benar-benar mau menyakiti dia gitu ya. Lebih enak pakai pukulan tangan, menggenggam begini, atau pakai tempeleng. Saya yakin pasti pakai pukulan. Itu lebih sakit pasti dibanding tempeleng. Ya kan? Orang kalau udah marah pasti dia mukul. Nah, berarti sebetulnya orang yang nempeleng itu tidak bermaksud untuk melukai lebih dalam. Tidak bermaksud untuk membuat dia pingsan gitu ya. Kalau mau menyakiti lebih dalam pasti pakai pukulan tangan dia. Tangan kosong ya maksudnya ya. Dia cuma nempeleng. Nempeleng berarti nggak punya niatan sampai menyakiti kayak gimana. Satu ketika saya waktu SMP, saya pernah SMP ya, saya SMP itu naik sepeda kemana-mana, sepeda goes, ke sekolah, main sama temen, namanya anak masih kecil, masih belasan tahun, kalau naik sepeda itu ugal-ugalan. Waduh, saya bisa zigzag di jalan raya gitu ya, zigzag, bandel saya dulu, nggak mikir keselamatan gitu ya. Zigzag jalan raya, sambil ketawa-ketawa sama teman saya, kita berdua, saya lupa mau kemana. Lalu tiba-tiba saya diberhentikan sama jeep tentara, diberhentikan oleh jeep tentara, di stop, dihadang gitu, wah berhenti dong kita, anak SMP yang berhenti jeep tentara, gitu. Takut ya, wah udah dimarah-marahin itu. Ya intinya jangan gitu di jalan raya, bahaya kamu nggak ingat orang tuamu, bla bla bla. Dan di akhir setelah dia marah-marah itu, saya ditempeleng, pelan, sakit sih enggak tempelengannya itu, cuma malu karena dilihat orang banyak di situ. Malunya itu lebih berasa daripada sakit ditempeleng. Dan saya yakin tentaranya nempeleng saya bukan karena emosi mau bikin saya babak belur, bukan. Cuman mau bikin malu atau bikin peringatan aja, tempeleng. Jadi tempeleng itu yang pertama tidak bermaksud untuk membuat orang itu babak belur. Ya, ini pun di Yahudi pun sama. Tempeleng itu tidak membuat orang jadi babak belur. Kedua, cara menempeleng itu bisa berbeda dalam tradisi Yahudi. Cara tempeleng pertama kan kalau kita berhadapan, maka kita akan mudah menempeleng dengan telapak tangan kita mengenai pipi kiri. Kayak gini. Ini kan? Ya, kayak ini kan? Jadi kena pipi kirinya. Ini yang tempeleng yang standar. Tempeleng yang biasa gitu. Tapi di firman Tuhan kan bilangnya bukan pipi kiri yang ditempeleng. Bilangnya apa? Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Loh, berarti nempelengnya bukan di sebelah kiri ya? Nempelengnya tuh di sebelah
di sebelah kanannya kayak gini. Nempelnya pakai punggung tangan berarti. Wah, gini. Makanya kenanya pipi sebelah kanan. Dan tahukah saudara bahwa tamparan itu dalam tradisi Yahudi, tamparan itu berarti penghinaan, menghina, merendahkan orang. Di Ratapan 3 ayat 30 tertulis begini. Yang terjemahan baru yang kita biasa baca, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menampar. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Dalam versi yang lebih baru bilang begini. Biarlah ia menyerahkan pipinya kepada orang yang menamparnya dan bersabar menelan penghinaan yang hebat sampai kenyang. Tamparan itu dalam tradisi Yahudi itu artinya menghina, bukan untuk menyakiti kayak gimana, tapi untuk menghina, sebuah penghinaan. Dan tamparan dengan punggung tangan itu penghinaannya double, lebih menghina dibanding dengan tamparan pakai telapak tangan. Tamparan dengan punggung tangan itu lebih menghina lagi. Jadi yang Tuhan maksud di sini itu, siapapun yang menampar pipi kananmu, artinya dia menampar dengan punggung tangan di pipi kanan kita. Itu adalah penghinaan yang lebih besar, lebih dalam daripada tamparan yang biasa, yang standar ini. Kok bisa tahu begitu? Nah, kita mau belajar sekarang. Ini orang Yahudi itu sangat detail dengan hukumnya. Tahu nggak saudara bahwa ini namanya Talmud ya. Talmud itu ada beberapa kitab-kitab. Ini kitab Bava Kama atau Baba Kama. Ini dia merinci tentang hal-hal, ini hukum ya, hukum yang merinci tentang hal-hal yang harus dibayar oleh seseorang ketika dia mencelakai orang lain. Jadi kalau ada orang mencelakai orang lain, itu menurut Mishnah 1 ini ya, menurut Baba Kama ini, bahwa orang yang melukai atau mencelakai orang lain, dia akan dihitung berhutang dalam 5 kategori. Ini 5 kategori. Lihat nggak nih? Bahwa ada damages, suffering, medical cost, loss of earning, dan embarrassment. Jadi akan dihitung dari 5 hal ini. Yang pertama, damages. Kerusakan apa yang diakibatkan ketika orang itu mencelakai orang lain itu? Apakah matanya jadi buta? Apakah kakinya jadi patah? Ataukah tangannya terpotong, putus? Itu semua ada rinciannya. Jadi orang Yahudi itu memang detail banget. Ya memang pinter-pinter mereka sih ya. Dibuat sangat detail oleh mereka. Dan ini ada banyak bukunya. Ada banyak, maksudnya pasal-pasalnya. Kalau Bapak Ibu tertarik mau baca, ada waktu luang mau baca, boleh. Minta sama saya kirim filenya. Nah, jadi kalau orang itu mencelakai orang lain, maka dia akan dihitung dari atas 5 kategori. Yang pertama, damages-nya. Kerusakannya apa? Yang kedua, penderitaannya apa? Penderitaan yang dirasakan. Rasa sakit yang dirasakan. Jadi kalau dicakar pun itu ada rasa sakit kan? Itu bisa dihitung juga. Meskipun nggak ada lukanya. Tapi dihitung rasa sakitnya, sufferingnya. Yang ketiga ada kategori medical cost-nya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan orang itu dari celaka yang diakibatkan. Terus keempat ada loss of earning, kehilangan penghasilan. Misalkan orang yang dia celakai itu kakinya jadi buntung gitu, maka dia nggak bisa bekerja di ladang. Itu ada hitungannya, saudara. Ada hitungannya. Ada hitungan semua itu. Dan terakhir adalah namanya embarrassment, penghinaan. Nah ini. Tamparan itu masuk dalam kategori penghinaan. Kok tahu? Ya di kitab yang sama, Baba Kama, tapi pada pasal yang berbeda, Mishnah 8. Ini ya, baris ketiga ya. Dia bilang ini, ketika orang menampar seseorang, slap, dia membayar 200 sus. Sus itu keping perak Israel. Zaman dulu ya, kuno, 200 sus. Dia harus membayar 200.
Tapi kalau dia nampar dengan back of his hand, dia nampar dengan punggung tangannya, dia harus bayar 400. Kenapa? Karena penghinaannya lebih besar daripada yang nampar biasa. Dari sini kita belajar bahwa nampar dengan punggung tangan itu lebih menghina, lebih mempermalukan daripada menampar dengan telapak tangan. Nah, karena itu perintah Tuhan yang Tuhan bilang ketika engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu, itu tidak bisa kita pahami secara harafiah, Bapak Ibu. Nggak bisa dipahami secara harafiah. Karena itu, sebuah penghinaan. Artinya itu penghinaan. Ketika engkau dihina sedemikian rupa, terima. Nggak apa-apa. Mana? Hina sekali lagi. Kasih pipi yang kiri. Gitu kira-kira. Kenapa kok bisa yakin begitu? Karena kalau memang yang Tuhan ajarkan itu secara harafiah, artinya kalau orang ditampar beneran, kasih pipi satu lagi, karena ada kisah di mana Tuhan Yesus ditampar, Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan ditampar, Tuhan nggak bilang, nih pipi kiriku kasih juga. Enggak. Kita baca ini. Di Yohanes 18 ayat 2 sampai 22 sampai 23 bilang begini. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ya, Tuhan nggak bilang ini tampar sebelah satu lagi, enggak. Tapi Tuhan bilangnya beda. Kalau kataku salah, tunjukkan salahnya. Kenapa engkau nampar aku? Jadi sekali lagi ya, tampar pipi kanan, pipi kiri itu bukan sesuatu yang dipahami secara harafiah. Di ayat yang sama, di pasal yang sama, Matius 5, juga dijelaskan, di ayat sebelumnya dijelaskan tentang begini. Tuhan menjelaskan begini, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini juga bukan satu hal yang harafiah dilakukan. Karena kita tahu bahwa di tradisi Yahudi, kita tahu orang-orang Yahudi tidak melakukan hal ini dengan harafiah. Nggak ada tuh orang yang karena matanya berdosa lalu dia cungkil dua-duanya, atau dia potong tangannya, ya kan? Ini semua adalah gaya bahasa di zaman itu. Gaya bahasa zaman itu. Makanya kita harus tahu kapan ditulis dan kepada siapa ngomongnya. Jadi ini bukan harafiah, ini sebuah perumpamaan, ilustrasi, gitu ya. Jadi hati-hati kalau saudara baca ayat ini, jangan dianggap harafiah ya. Lalu saudara merasa melihat sesuatu yang berdosa, lalu tiba-tiba cungkil matanya, jangan. Saya minta ampun sama Tuhan aja. Jadi apa arti kalimat Tuhan yang di ayat 39 tadi? Tuhan berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa maksudnya? Kita tahu tadi bahwa nampar pipi kanan, pipi kiri itu berarti penghinaan. Ya, penghinaan. Artinya pertama berarti Yesus Kristus mengajar agar kita tidak mendendam atau berusaha melakukan pembalasan. Saudara, saya pernah ditampar orang nggak dikenal. Tentara tadi saya cerita ya. Bapak Ibu pernah ditampar orang? Mungkin pernah, ada yang nggak pernah. Tapi jarang orang ditampar orang nggak dikenal ya. Tapi yang lebih sering adalah bahwa Bapak Ibu pasti pernah dihina. Pasti pernah terima hinaan. Pasti pernah terima ejekan.
pasti pernah direndahkan orang, entah itu hinaannya besar atau hinaannya kecil, pasti pernah. Nah, Tuhan mau bilang bahwa ketika kita dihina, jangan menendam, jangan membalas. Penghinaan itu apapun bentuknya, jangan dibalas, jangan menendam. Tuhan pun sering dihina kalau setelah baca di Alkitab. Dianggap sesat lah, karena dia bergaul dengan para pemungut cukai dan para wanita tunasusila ya, para pelacur, dia dianggap sama kayak mereka, orang berdosa. Yesus juga diludahin, dipukulin, dihina dengan mahkota duri. Itu kan penghinaan. Dihina dengan mahkota duri. Tuhan sering dihina. Tapi dia tidak mendendam. Dia tidak membalas. Dia malah berdoa dengan luar biasa. Dia berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau ditampar mungkin jarang lah ya kita. Tapi kalau dihina kan sering. Nah ini kita perlu tahu bahwa penghinaan yang kita terima, jangan kita ingin membalasnya. Jangan kita jadi dendam. Karena penghinaan-penghinaan ini pun ada dalam gereja. Ya, nggak cuma di kantor, nggak cuma di luar gereja, tapi juga ada dalam gereja di antara anak-anak Tuhan, di antara orang-orang Kristen. Sepertinya adalah hina-menghina ini, meskipun mungkin nggak langsung, ataupun langsung, atau dengan cara yang halus atau apa, tapi sakitnya pasti sama. Ada anggota gereja lain yang menghina anggota lain karena mungkin iri hati, karena mungkin merasa kalah gitu ya. Wah, kalah nih, dia lebih dipilih, saya enggak, merasa enggak diberi tempat, lalu merasa terhina, padahal enggak juga. Atau dia yang menghina orang lain dengan membangun opini karena dia enggak suka sama orang itu, di belakang dia kasak kusuk, menyebar-nyebar opini yang menjatuhkan citra diri seseorang. Itu kan juga penghinaan. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus belajar bahwa saat kita dihina, direndahkan, jangan mendendam, dan jangan berusaha melakukan pembalasan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Memberikan pipi tidak berarti bahwa kita tidak boleh membela diri terhadap penyerang yang beringas. Jadi kalau Bapak Ibu dihina orang, ya kan tadi yang pertama nggak boleh balas, tapi nggak berarti diem aja Bapak Ibu. Nggak berarti diem aja. Tuhan nggak pernah bilang bahwa kita nggak boleh bela diri. Tuhan nggak pernah mengizinkan sebuah kejahatan merajalela. Betul kan? Tuhan nggak pernah membiarkan kejahatan menguasai, lalu kebenaran ditinggalkan. Enggak, Tuhan tetap menegakkan kebenaran. Tuhan tetap mencegah kejahatan itu kemana-mana. Jadi kalau kita terima hinaan, nggak berarti bahwa kita nggak boleh membela diri kita. Bukan berarti kita nggak boleh bela diri. Ya, kejahatan nggak boleh dibiarkan. Harus dijelaskan. Kalau itu bisa dijelaskan. Karena kadang-kadang saat kita menjelaskan pada orang yang memang sudah nggak senang sama kita, ya udah, nggak usahlah, percuma, karena dijelasin pun dia nggak akan percaya. Contohnya apa? Bahwa kita boleh membela diri atas tuduhan, atas hinaan, atau apapun yang kita alami. Contohnya tuh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Rasul Paulus satu ketika, karena banyak orang nggak suka sama dia dijebloskan dalam penjara tanpa diadili. Dimasukkan dalam penjara. Itu di Kisah Para Rasul 16, nanti baca sendiri ya. Dimasukkan dalam penjara, jeblos. Dan Paulus nggak diem-diem aja, ya dalam penjara diem dulu. Yang dia nyanyi sama Silas itu ya. Lalu, tapi Paulus apa? Paulus menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi. Dia bilang, saya warga negara Romawi. Nah, dia kan membela diri.
sehingga dilepaskan. Nggak lama setelah itu di Kisah Rasul 22, Paulus ditangkap lagi. Bahkan yang ini udah diikat dan mau dicambuki. Tapi dia nggak pasrah, udahlah pasrah, terima aja. Enggak. Dia nggak biarkan, dia mau kebenaran ditegakkan. Lalu dia apa? Dia membela diri dengan lagi-lagi dengan sistem hukumnya. Dia bilang, aku ini warga negara Roma, bolehkah dicambuk tanpa ada diadili? Nggak berani, langsung dilepasin. Jadi membela diri tentu boleh untuk memperjelas duduk perkara dengan baik. Tapi yang nggak boleh adalah menyerang balik. Beri penjelasan, kebenaran perlu ditegakkan tanpa harus menyerang balik. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Poin kedua. Poin ketiga, poin terakhir. Matius 5 ayat 48 bilang begini. Jadi di pasal 5 ayat yang terakhir. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi ayat lengkapnya bilang begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan benjilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan bila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 48 ini ditutup dengan ini. Tentunya kita akan agak bingung, kok tiba-tiba bilang harus sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Nah, ayat yang lebih mudah dimengerti tadi saya depan ini. Bapamu di surga mengasihi semua manusia dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Dijelaskan di atasnya bahwa Bapamu di surga itu juga menerbitkan matahari buat orang jahat, orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang nggak benar. Ya, Bapa itu mengasihi semua manusia. Makanya kita harus sempurna seperti Bapa. Kita harus mengasihi semua manusia juga. Jangan menendam, jangan membalas hinaan yang kita terima. Sebetulnya di ayat ini ada banyak, ada tentang jubah, tentang memberi pinjaman, tapi itu akan perlu penggalian lebih dalam lagi. Saya pikir dari ayat 1 ayat ini aja sudah cukup. Ya, kita dari sini kita belajar bahwa untuk menggali satu ayat, kalau kita mau sungguh-sungguh, kita nggak bisa cuman ngandelin terjemahan yang beda-beda ya. Bapak Ibu kan nggak pernah dapat yang kayak gini-gini dari Mishnah, dari Bapak Kama, ini kan, ini jadi jelas itu kan, bahwa ketika Tuhan ngomong kepada orang Yahudi, itu dia nggak sembarangan ngomongnya. Itu semua ada ada dasarnya gitu, dan mereka memahami itu. Jangan kita kan orang-orang yang hidup di zaman ini ribuan tahun kemudian dengan tradisi yang berbeda sama sekali, budaya yang lain sama sekali, kita jadi memahami dengan berbeda. Saya pernah lihat sebuah perdebatan antara Kristen dan non-Kristen di YouTube, dan di bawah komennya itu kan jajat orang-orang komen. Komennya tuh banyak, salah satunya bahas ini. Orang Kristen apa? Nggak bisa lakuin perintah Tuhannya sendiri. Mana ada orang Kristen ditampar pipi kanan, kasih pipi kirinya, gitu kan. Ya, mereka nggak ngerti bahwa itu artinya bukan secara harafiah. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu artinya tentang penghinaan, Bapak Ibu. Bukan secara harafiah, bukan secara fisik, tapi itu berarti soal hinaan yang diberikan orang kepada kita.
Nah, kalau kita dihina orang, direndahkan orang, disepelekan orang, yang pertama tadi apa? Jangan dendam, jangan balas menyerang. Tahu kenapa nggak boleh balas menyerang? Kalau kita dihina orang, lalu kita balas menghina balik, lalu orang itu menghina lagi, lama-lama nggak cuma hina-hinaan, tapi jadi terpancing untuk bertengkar kita. Jadi bertengkar, jadi berantem. Padahal firman Tuhan bilang di 2 Timotius bilang apa? Hamba Tuhan nggak boleh bertengkar gitu ya. Jadi untuk menghindari pancingan terpancing untuk berantem itu, dihina orang, diremehkan orang, ya sudahlah terima saja. Tuhan berkati aja. Ya. Yang kedua, menerima hinaan bukan berarti tidak boleh membela diri. Kalau Bapak Ibu merasa hak dihina, saya mesti bela diri nih, mesti menjelaskan karena ini merusak citra saya atau ini berpengaruh pada pekerjaan saya, juga jelasin, klarifikasi. Enggak gitu kok, gitu ya. Apa? Yang ketiga, belajar kayak Bapak, mengasihi semua orang supaya sempurna kayak Bapak. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kan gini Bapak Ibu, apa ya? Tuhan Yesus itu menyempurnakan hukum yang lama. Kalau hukum lama kan isinya pembalasan dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu kan? Padahal hukum itu pun sebetulnya sudah dibikin lebih baik. Tahu nggak Bapak Ibu, sebelum hukum itu ada, orang Israel kalau dilukai sama suku lain, dia bisa nyerang suku lain itu. Jadi suku sama suku saling berantem, saling saling membunuh gitu ya. Dibuatlah sebuah hukum yang ketat, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jadi kalau ada orang dibutain, berantem buta satu, maka cuma boleh satu mata gantinya. Kalau ada yang mati satu, cuma boleh satu orang lagi yang mati gantinya. Stop sampai sana. Itu hukumnya begitu, supaya tidak meluas jadi bunuh-bunuhan satu suku. Tapi Tuhan menyempurnakan hukum itu lebih dalam lagi. Tuhan bilang, jangan balas dendam. Ada hukum yang baru, tidak berlaku lagi dendam dan pembalasan. Hukumnya adalah kalahkan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, orang yang dulunya jahat bisa mengenal Tuhan melalui kebaikan yang kita lakukan. Orang yang dulunya jahat, kalau kita balas jahat juga, kapan dia mau bertobat, saudara? Tambah marah, iya. Tapi kalau dia menghina kita berkati dia, lama-lama jangan bosen sih, capek sama dia, nggak ditanggepin. Anak saya sekolah, ada seorang teman yang memang eh, dibilang nakal, ya nakal. Jadi temannya ini agak-agak unik gitu ya, cowok temannya, teman sekelas. Temannya anak saya itu suka nuduh-nuduh anak saya gitu. Dibilang ini sama gurunya, Miss, David matahin bolpen aku. David apa gitu. Pokoknya padahal David nggak melakukan itu gitu. Anak saya nggak lakukan itu. Tapi lama-lama karena dia kesel digituin terus, dia jadi balas. Dia jadi balas, dia pernah pukul tuh anak, dia pernah ngapain, akhirnya bapaknya yang ke sekolah gitu ya. Karena ya anak kecil mungkin nggak tahan diejek-ejek. Kemarin aja, kemarin bukan kemarin sih, kemarin berapa hari lalu saya jemput anak saya di sekolah. Terus David bilang, tapi botol minumku hilang. Botol minumku hilang. Loh kok bisa? Nggak tahu Bi hilang. Aku udah cari, aku udah nanya Miss, aku udah nanya teman-temanku di kelas, nggak ada yang lihat. Pagi ada, siang-siang nggak ada. Dan saat kami jalan pulang, datanglah anak itu, saudara. Dan dia di depan saya, berjalan bersama dengan saya mau keluar, dia juga berjalan, dia bilang ini, hehe David, botolnya hilang, hehe David, botolnya hilang. Dia ejek-ejek begitu. David udah ngeliatin dengan tatapan, wah, tatapan Ultraman marah gitu ya.
Saya bilang, udah biarin aja, cuma gitu. Memang fotomu hilang kan? Iya sih, ya udah hilang. Kamu tanggung jawab, kamu dimarahin mami. Katanya dia. Ya pasti dimarahin lah, ngilangin barang. Besoknya ketemu, saudara. Pas besoknya saya jemput, loh, kok botolnya ada? Ada, Pi. Siapa yang nemuin? Anak itu yang nemuin. Anak yang ngejek dia itu. Oh, berarti baik dia ya. Baik dia, David ya. Terus saya bilang, David bilang ini, paling dia juga yang ngumpetin. Karena ditemukan di celah-celah lemari yang itu nggak terjamah oleh anak lain, maksudnya. Nggak bakal ke situ lah. Jadi kok bisa tahu di situ, gitu ya. Ya saya nggak nuduh anak itu. David yang bilang, paling juga dia nyembunyiin. Ya udah, kamu udah say thank you. Sudah bilang terima kasih aku. Ya kadang-kadang ya kayak Daud dengan si Maiden Gera yang saya pernah bilang di Ibadah Raya. Kalau Tuhan memang mau engkau dihina, ya udah terima aja. Jangan balas, jangan mendendam. Kalau perlu dijelasin, ya jelasin. Dan kalau apa namanya, biarlah kita tetap baik sama dia, karena siapa tahu dengan kebaikan kita pada dia, dia yang dulunya jahat dan belum kenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan karena kebaikan kita membalas kejahatan dia. Amin. Saya selesai. Kalau ada yang mau nanya, silahkan. Saya kembalikan pada Bro Julius. Terima kasih Bro Den untuk eh, firman Tuhan pada malam hari ini, penjelasan tentang menampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya kepada Bro Den dalam hal ini, menerima penghinaan. Ada? Boleh tanya, Silakan, Ci. apakah kasus seperti itu masih bisa up to date gitu untuk zaman sekarang ini? Masih relevan nggak gitu loh, Den? Maksudnya gimana, Cik? Saya kurang paham. Ya kan kayak yang kita tahu ya, sekarang ini orang eh, saling itulah ya, saling ingin menonjol, ingin ya memang disitulah dengan cara seperti itulah maka orang akan maju gitu ya. Tapi kalau kita senantiasa mengalah gitu ya, memberi pipi kiri kasih pipi kanan gitu ya, terbalik ya. Apa enggak kita semakin enggak dianggap gitu ya? Apa kita semakin terpuruk gitu ya? Apa enggak ini bicara masalah ketegasan juga? Menurut Oke, Cik. Broden gimana? Iya. Menerima penghinaan bukan berarti tidak membela diri. Tadi kan dibilang begitu kan. Bela diri boleh. Jadi membela diri tidak dengan cara membalas hinaan tersebut. Misalkan, Denny, kamu hitam. Oh iya, ya udah makasih. Memang saya hitam gitu. Emang kenapa? Gitu kan. Tuhan berkati gitu kan. Nah kalau Denny kamu hitam, kamu sipit gitu kan. Kamu jelek, kamu lebih jelek. Nah, lama-lama kan jadi berantem kitanya. Lalu orang yang tadi ngejek kita itu akan makin marah, ya udah musuhan gitu. Nggak ada lagi buat kita bisa menangin jiwanya ke Tuhan, karena jadi musuhan akhirnya. Karena kita membalas hinaannya dengan hinaan lain. Jadi yang Tuhan mau itu bukannya kita mengalah sih, Ci. Bukannya mengalah ya, lalu diinjak kepalanya diem-diem aja. Enggak dong. Waktu David membalas temannya itu dengan memukul temannya, David membalas gak cuma sekali sih. Dia pernah, ya berapa kali lah membalas temannya. Saya nggak marahin dia, karena saya tahu bahwa anak kecil mesti belajar cara mempertahankan dirinya. Tapi yang saya tekankan adalah
eh, jangan mukul, jangan mukul. Kalau kamu dihina-hina, ya udah biarin aja. Kan kamu tahu kamu nggak seperti itu. Jadi David sering dibilang, David cengeng itu. David kalau begitu dia marah itu, marah. Saya sampai ngadep guru BK gara-gara ini. Saya sampai ngadep guru BK. Saya bilang sama guru BK-nya, Miss, anak saya David jadi nggak tenang di kelas karena dihina-hina terus. Dan tentu saya nggak boleh mengizinkan David untuk membalas dengan hinaan juga kan. Jadi anaknya itu gemuk banget yang menghina itu. Untuk saya nggak mau David bilang kamu gembrot ya enggak dong, itu jangan dibalas begitu maksudnya. Apa namanya? Saya bilang saya nggak izinkan David balas sama guru BK-nya. Tapi ya jangan sampai anak saya yang sebelumnya nggak apa-apa tertekan lalu jadi ikutan nakal gitu loh. Jadi ikutan ngomongnya nggak baik, jadi ikutan ngomong kasar. Anak ini emang wah luar biasa memang, Tuhan berkati dia lah pokoknya. Anak yang satu itu. Dan apa ya itulah, saya kok cerita nggak enak dengan tayang di YouTube kan, janganlah. Nggak enak lah. Tapi intinya kita bukan ngalah sih, kita mesti punya pembelaan diri juga. Jadi nggak lalu kita menye-menye orang Kristen itu boleh diapa-apain, enggak dong. Kalau di jalan ditampar, lu tampar balik, kenapa tampar gua gitu dong, gimana? kan udah itu pembelaan diri. Kalau kita mau dibegal, lu yang lawan. Kita mau ditipu, wah kita jaga-jaga dong, jangan sampai ditipu. Ini kenapa kok Tuhan ngajarin banyak hal tentang ini? Karena hukum di Israel itu kan ada namanya hukum pembalasan, retaliation, hukum pembalasan. Jadi itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang Tuhan mau rubah dalam hukumnya orang-orang Yahudi, orang Israel zaman itu. Kalau bahasa Latinnya hukum lex talionis, gitu ya, hukum pembalasan. Nah, yang Tuhan nggak mau itu kita balas dengan menghina balik. Tapi kalau menjelaskan, eh, jangan begitu, tidak apa-apa. Jangan lakukan itu, nggak apa-apa. Itu kan kita membela diri kita. Yang nggak boleh itu membalas menghina, sehingga akhirnya kita pun jadi ikutan melakukan hal yang nggak baik kepada Tuhan. Jadi kayak misalkan, apa ya, ya kalau kita diajak berantem, dan kita perlu membela diri karena anak istri kita terganggu, terancam keselamatannya, lu ya berantem lah, gimana? Bukan lalu ya udah nih ambil anak istri saya gitu ya, nggak gitu sih, maksudnya nggak ngalah yang begitu. Kalau mengancam keselamatan kita lawan, kita bela diri. Tapi ini bicara mengenai kita jangan membalas orang itu sama apa yang dilakukan pada kita soal penghinaan. Jadi bukan soal kekerasan fisik, soal perampokan. Kalau ada maling masuk rumah saya, oh saya pukul pakai stick golf. Saya punya stick golf dikasih orang. Untuk main golf kan nggak mungkin. Ya saya pakai buat jaga-jaga kalau ada maling masuk rumah. Tapi enggak lah ya, ada maling masuk rumah saya lah. Ada malaikat yang menjaga. Tapi ya itu tadi, kalau kita disalahi, dihina, ya jangan balas menghina. Itu sih intinya. Tuhan mau mengajarkan bahwa setiap hal itu Tuhan izinkan, dan itu bisa menjadi sebuah jalan untuk menobatkan orang lain mengenal Tuhan Yesus. Itu paling cici. Jadi bukan berarti kita jadi orang yang ngalah, tertindas, orang Kristen yang lemah gitu ya. Enggak dong, enggak gitu. Jika ada yang mau nambahin yang lain, Pak Gembala mungkin boleh. Udah terjawab, Cinensi? Ya, terima kasih. Ya, Yus. Saya mau membagi pengalaman nih. Siapa ini? Cilalan. Oh, sebentar, Tante, sebentar. Tante Lalan. Ya. Udah boleh? Iya, Ci, silakan, Ci. Oh iya. Saya orangnya paling nggak bisa sabaran ya kalau di fitnah orang. Sebenarnya tuh kalau di
apain orang, saya mesti lawan. Saya nggak suka, bukan pengertiannya saya. Kalau saya merasa benar, saya lawan. Tapi kalau saya salah, saya langsung saya minta maaf gitu. Ya, terserah lah dia mau maafin apa enggak. Tapi kadang-kadang saya suka sebel, saya nggak salah disalahin. Padahal saya udah benar, posisinya udah benar. Dan banyak orang juga bilang itu benar. Tapi disalahin. Tapi karena saya sudah menjadi pendoa, saya bisa loh. Padahal saya benar, saya malah minta maaf. Sebenarnya saya rugi rasanya tuh kalau saya bukan pendoa ya, Roh Kudus mungkin ya udah, Tuhan kan Maha tahu ya apa yang kita lakukan. Jadi saya belajar ngalahnya seperti itu. Sebenarnya secara jujur aja di dalam batin saya, Tuhan saya kan nggak salah, kok saya minta maaf ya sama dia gitu. Padahal saya dipersalahkan. Tapi bersama Roh Kudus itu bisa loh ternyata. Saya watak saya keras sebenarnya ya, aslinya saya tuh. Tapi karena saya udah diubahkan Tuhan ya, tapi itu terjadinya pada waktu saya jadi pendoa. Dulu pernah ya Ibu Gembala Cisampang pernah bilang, Lan, kamu kalau belum diludahin orang juga, kamu nggak bisa Ci, saya belum mau. Kalau saya diludahin orang, saya ludahin lagi, saya bilang. Waktu itu saya begitu ngomong, ternyata saya mengalami loh, dikata-katain segala macam yang sangat keji lah. Tapi saya bisa maafin dia, saya dengar suara itu, saya bisa berlutut, saya mendoakan dia loh. Itu pengalaman pengalaman saya ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi bersama dengan Tuhan saya rasa kita bisa melewatinya itu. Walaupun saat itu waktu belum ngalami, enak aja. Saya diludahin, saya ludahin lagi dong itu kan. Tapi waktu saya bilang gitu sama si Cisampang bilang, enggak Lan, Tuhan juga pasti tidak memberikannya, maksudnya kamu mengalami seperti itu kalau kamu belum kuat. Jadi pada posisi kamu kuat, ya mungkin kamu kalau belum bisa ya mungkin kamu tidak mengalami. Oh gitu ya, di situ saya tahu loh waktu saya mengalami, saya dikata-katain segala macam gitu ya. Aduh, sakit rasanya. Tapi saat itu kok saya bisa ngampunin ya, malah saya doain dia loh. Saya bilang Tuhan biar dia bertobat ya dengan perkataannya. Tapi juga saya ingat tuh apa yang Cisampang bilang. Ternyata bisa loh. Pada saat itu kan saya bilang sama Cisampang, saya nggak mau, saya ludahin lagi kalau saya diludahin gitu kan. Tapi pada ya kasih penjelasan sama Cisampang, Tuhan pasti kamu mengalami itu pada saat kamu kuat gitu loh. Iya, betul sekali. Saya aminkan sampai saat ini saya bisa loh. Kalau ada orang yang kayak gimana gitu, oh Tuhan, ampuni dia. Ya udahlah saya belajar seperti itu ya. Ternyata bersama dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti kita bisa. Udah itu aja sih pengalaman saya. Terima kasih. Thank you Jelalan. Memang bukan kita yang bisa ya, tapi Tuhan yang memampukan kita ya. Luar biasa kesaksian dari Tante Lalan ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang topik ini kepada Broden? Kalau nggak ada, aku mau nanya, Broden. Ini dituliskan di sini adalah tamparan itu kan penghinaan ya menurut orang Yahudi ya. Dan kita langsung aplikasikan dalam kehidupan kita seperti tadi kesaksian dari Tante Lalan itu luar biasa sekali. Kira-kira ada nggak tips-tipsnya bagaimana kita itu bisa melakukan firman Tuhan seperti ini? Contohnya, karena seringkali begini ya, mungkin orang nggak sampai menghina ya. Kita ngomong soal berdebat aja, berdebat dalam pengertian yang belum sampai menghina ya, itu aja orang bisa marah. Bahkan juga nggak sedikit
hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar pun juga nggak luput gitu loh kalau dihina, apalagi kalau udah punya nama, apalagi kalau udah punya kedudukan, itu orang biasanya lebih susah ya. Nah, kira-kira tadi dari kesaksian teman-teman kan kita bisa dengar, oh banyak berdoa, itu bisa mengubah karakter kita. Tapi bagi kita-kita mungkin yang bukan pendoa syafaat, kira-kira ada nggak tips-tipsnya karena untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini? Ya, yang tadi pasti kayak Ciralan yang pertama ya. Ya, banyak berdoa itu kan artinya banyak bergaul dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu sebetulnya bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang memampukan. Kayak saya hari ini. Saya tadi siang itu udah mikir-mikir, apa saya cancel ya SST malam ini. Saya itu menggigil dan susah nafas, kayak orang, dan badan agak bengkak-bengkak gitu. Ya, biasalah saya lagi kumat ginjalnya. Cuman nafas itu kayak susah nariknya, ngomong juga pelan-pelan. Saya kan nggak seaktif biasanya kalau ngomong ya, karena kayak nggak enak badan gitu. Nah, ini Tuhan yang memampukan sih. Karena tadi siang waktu saya nyiapin ini, saya bilang, waduh Tuhan, aku kok nggak kuat kayaknya ya. Mau bilang, mau telepon Pak Gembala, tolong gantiin dong. Kok nggak tega juga ya. Pak Gembala kan banyak kerjaannya ya. Tiba-tiba dadakan suruh gantiin SST. Mau di cancel, udah diumumin juga gitu kan, jamnya apanya. Ya, tapi Tuhan mampukan. Meskipun saya ngomongnya pelan-pelan. Apa namanya? Tadi yang pertama tadi kan ya banyak bergaul dengan Tuhan pastinya ya. Sehingga Tuhan yang menguatkan. Yang kedua itu kita perlu punya kerendahan hati sih untuk bisa menerima hinaan itu sih. Kerendahan hati. Orang-orang yang sudah merasa dirinya hebat, orang-orang yang sudah merasa dirinya luar biasa, itu biasanya merasa dirinya sempurna. Saudara, kalau saya ingat ya di Alkitab ya, tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang cukup sempurna menurut saya, selain Tuhan Yesus ya, itu Paulus. Paulus tuh ngajarnya bagus, semangatnya luar biasa. Dia begitu menggebu-gebu, pengajarannya juga suka nulis sehingga banyak firman Tuhan yang dibukukan gitu ya. Saya percaya banyak firman Tuhan yang disampaikan kepada 12 rasul itu. Tapi Paulus yang paling banyak nulis sehingga kita bisa baca hari ini. Kita jarang kan, nggak banyak Yohanes, Petrus nggak banyak nulis. Saya percaya mereka banyak dapat firman dari Roh Kudus, tapi nggak ditulis. Akhirnya nggak tahu kita kan, nggak baca. Tapi yang Paulus banyak ditulis, sehingga memberkati kita sampai hari ini. Paulus yang luar biasa itu diberi sebuah duri dalam daging kan, yang membuat dia tidak bisa merasa dia sempurna. Sebuah kelemahan yang kita nggak tahu kelemahannya itu apa. Banyak orang menafsirkan bermacam-macam. Ada yang bilang kelemahannya itu karena sakit mata, karena dia pernah buta kan, waktu di jamah Tuhan itu dia pernah buta. Ada yang bilang kelemahannya karena sakit mata itu. Ada yang bilang kelemahannya karena kakinya timpang. Banyak tafsiran-tafsiran. Ada yang bilang kelemahannya adalah masalah seksual karena dia tidak menikah. Ada gairah seksual. Dan banyak yang menafsirkannya. Tapi memang tidak tertulis dengan jelas. Tapi duri dalam daging itu yang membuat Paulus bisa tetap rendah hati menurut saya. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin yang merasa sempurna, dia lupa akan duri dalam dagingnya. Saya percaya Tuhan pasti taruh satu, cuma dia lupa kali. Dan kalau kita tahu kan, beberapa waktu lalu bukan banyak lah, beberapa oknum pendeta yang jatuh dalam berbagai dosa gitu ya. Itu pasti duri dalam daging yang Tuhan taruh, tapi dia nggak ngerasa itu harus diatasi, harus membuat dia rendah hati gitu ya.
Hanya dia tinggi hati dan dia jatuh. Saya percaya waktu dia tinggi hati itu Tuhan sudah berkali-kali ingatkan dia, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan anggap remeh. Ya, tapi dia mungkin anggap remeh, dan akhirnya Tuhan biarkan, wis karepmu, dan jatuhlah dia. Dan puji Tuhannya jatuhnya di bumi ya. Kalau sampai dia mati kan dia repot tuh. Kalau dia jatuh di bumi kan dia masih bisa bertobat. Bertobat, minta ampun sama Tuhan ya. Minta ampun sungguh-sungguh, lalu ada kesempatan lagi, ya masih bisa lah gitulah. Tapi itu tadi, kita masih untuk bisa menerima hinaan-hinaan itu, supaya nggak sombong, bergaul dengan Tuhan, rendah hati, apalagi ya, ya banyak baca firman Tuhan, banyak melihat orang-orang yang lebih hebat dari kita, gitu ya. Selalu refleksi diri sih, itu yang penting sih. Kadang-kadang kalau kita habis ketemu orang, kita ngobrol sesuatu, kalau kita merasa orang ini aneh, terus kita pulang coba renungkan lagi, yang aneh orang itu atau kita sebetulnya yang aneh. Kita mungkin salah menerimanya, kita mungkin salah mengartikan apa yang dia bilang. Itu bisa membuat kita jadi lebih rendah hati sih, membuat kita lebih berjaga-jaga. Refleksi diri itu perlu sih. Ya juga itu pasti karena Tuhan Roh Kudus yang mengungkapkan pada kita, karena kita seringkali nggak tahu kesalahan kita. Seperti kita ini kayak orang pemain bola, ada blind spot yang kita nggak tahu, tapi pelatih kita tahu. Ya Roh Kudus tahu blind spot kita di mana, titik buta yang kita nggak tahu di mana. Dan saya percaya Tuhan Kudus akan tunjukkan pada kita, dan ketika Tuhan Kudus tunjukkan pada kita seringkali kayak, masa, enggak kok, salah ini. Tapi seringkali itu justru yang yang blind spot yang kita mesti tangani. Itu sih paling, Bro Julius. Ya, terima kasih. Jadi tipsnya adalah kita rendah hati. Kerendahan hati itu sangat kita perlukan ya, walaupun memang tidak mudah, tapi bukannya tidak bisa. Kita bisa latih hal tersebut. Dan tips berikutnya adalah kita introspeksi diri kita setiap hari, dan jangan anggap diri kita terlalu tinggi ya. Oke. Ada lagi? Karena ada firman Tuhannya itu yang bilang begini, apa yang kau punya yang tidak kau terima dari atas, apa yang kau miliki yang tidak dikasih sama Tuhan. Jadi jangan sombong gitu kira-kira. Ya, jangan sombong ya. Kelihatannya gampang didengarkan, tapi susah untuk dilakukan. Susah. Betul. Betul. Apalagi kalau kita sudah ada di suatu jabatan atau suatu tingkat tertentu yang dipandang orang. Nah, itu biasanya susah itu. Tapi kita mau belajar malam ini, janganlah kita punya karakter sombong. Mungkin juga kesombongan itu mungkin bisa juga nggak mau terima teguran, itu juga termasuk sombong ya. Yeah. Nggak terima masukan. Seringkali orang pikir sombong tuh kayaknya wah gitu, kayak bagaimana. Tapi ada juga sombong tuh yang susah. Yang susah itu adalah pada saat kita terima masukan bagaimana. Kita ngelawan atau kita reaksi hati kita gimana. Itu suatu indikasi bahwa kita sombong atau enggak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang topik pada malam hari ini? Ya, malam Bro Julius. Sebentar Bro. Ya, silakan Bro, Joshua. Ya, malam Bro Dan. Malam Bro. Ya Bro, aku mau tanya. Aku dulu pernah punya pengalaman ya terkait disakiti gitu kan, dikecewakan. Nah,
lumayan sih, lumayan dikecewakan lah, lumayan sakit hati lah kalau kita berpikir secara manusia ya. Tapi kita tahu kan bahwa kalau secara manusianya saya pengen membalas gitu kan, pengen membalas. Tapi kita tahu kan bahwa firman Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, kata Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya saya ngambil satu sikap, saya nggak balas perbuatan dia gitu. Tetapi itu lama kan saya pendam gitu. Saya jadi dendam sama orang tersebut kan. Tapi akhirnya saya ambil satu keputusan gitu kan. Kalau saya nyimpan dendam terus nih akan jadi penyakit bagi diri saya gitu kan. Nah, saya ngambil satu sikap, saya udah nggak mau kenal orang itu lagi gitu ya. Karena bagi saya nggak ada gunanya juga nih saya berteman sama orang ini gitu kan. Tapi saya nggak ngebalas juga perbuatan yang dia lakukan gitu. Saya cuma bilang lihat aja nanti pembalasan Tuhan gitu kan. Jadi kayak saya semacam berharap bahwa dia akan dihukum Tuhan gitu. Nah, kalau menurut Bro Denny, sikap yang saya lakukan itu sudah tepat atau belum? Kalau umpama belum tepat, langkah apa yang harus saya lakukan? Itu Bro Denny yang mau disampaikan. Terima kasih, Bro. Jadi tadi saya kalau nggak salah dengar, maksudnya Bro Joshua nggak balas kan? Saya nggak balas, tapi memang seperti yang tadi saya bilang kan, kalau firman Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, ya. Biarinlah itu, saya bilang gini, itu urusan Tuhan lah gitu. Tapi di hati saya jadi seperti merancang satu hal yang jahat ya, gitu. Bukan hal yang jahat, hal yang kurang baik lah gitu. Berharap bahwa Tuhan akan melakukan hukuman kepada dia gitu. Nah, salah nggak saya punya pemikiran seperti itu? Tapi saya nggak membalas secara langsung gitu. Tapi saya bawa di dalam doa gitu. Iya. Ya kalau punya pikiran kayak gitu itu manusiawi sekali. Ya siapa sih orang yang nggak kesel? Ya, manusiawi. Cuma kalau salah ya salah. Masa doanya biar orang celaka sih? Kan Roma 12 ya? Iya. Roma 12 Bro, tadi yang Bro bilang kan? Itu Roma 12. Ini saya bacain ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, nah itu kan, Tuhan bilang pembalasan itu hakku. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini firman Tuhannya. Tentu ini yang Tuhan mau. Ya kalau sekarang kita belum bisa ke sana, namanya proses, Bro. saya juga pernah disakiti kayak gitu kan ya, soal teman bisnis dan sebagainya. Ya sama sih, kecewa sih. Tapi ya saya nggak doain dia dibales, saya juga nggak doain dia diberkati sih, saya diem aja. di tengah-tengah gitu ya. Saya nggak doain dia jelek, tapi saya juga nggak doain dia baik. Tapi ya memang ya itu manusiawi sih, itu sebuah proses. Tetapi kalau mau tindakan yang benar, ya Roma 12 ini, ya memang pembalasan itu hak Tuhan, tapi kamu jangan ikut-ikutan doain yang buruk, kamu jangan lakuin yang buruk, kamu tetap baik sama dia. Itu sih. Paulus bilang, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, saya percaya itu mungkin susah dimengerti, apalagi zaman sekarang, tapi saya percaya dengan kuasa Roh Kudus, harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Kayak saya pernah saksian kan, ada suami istri yang suaminya tuh pulang malam, setelah menikah ya pulang malam, kasar sama istrinya, kasar sama anaknya.
istrinya tetap baik sama dia. Kalau istrinya stres nggak kuat, istrinya pulang ke rumah orang tuanya. 1, 2, 3, 4 hari dia baik lagi, kalau udah nggak kuat. Tapi tetap baik, tetap melakukan tugas sebagai istri dengan baik. Dan dia berdoa sungguh-sungguh, dia punya lutut yang kuat untuk mendoakan suaminya. Dan setelah sekian tahun kemudian, berubah suaminya. Mungkin itu contoh dari janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dia tetap mainin suaminya, tetap jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dia nggak membalas suaminya dengan hal yang jahat juga, dengan berlaku jahat maksudnya. Dia tetap berlaku baik. Dan akhirnya Tuhan yang ubahkan suaminya jadi luar biasa hari ini. Kalau kita belum bisa lakukan, saya pun belum tentu bisa kayak ibu itu ya. Ya kita berproses untuk itu. Berproses. Itulah gunanya kita ada di dunia ini. Itulah gunanya ada pengampunan atas kesalahan kita, karena kita masih berproses, masih bisa jatuh, masih bisa minta ampun. Makanya kalau Bro Joshua hari ini masih punya rasa kesal sama dia, ya nggak apa-apa, itu manusiawi sih. Tapi ya berhentilah mendoakan yang buruk buat dia. Kalau kesal ya sudah lah, mau gimana ya kan, hati tidak bisa di ini ya. Yang berdoa yang buruk janganlah itu. Ya, Itu sih paling. ya. Jadi ada sesi keduanya nih, Bro. Nah, Oh akhirnya ya, kan oke. setelah terlibatlah kita di dalam pelayanan apa segala macam, kita banyak belajar firman Tuhan gitu kan. Akhirnya tadi Ya. seperti yang Bro Den bilang nih, kita Hmm. mulai nih merilis apa hal-hal yang baik ya kan. Kita nggak mendoakan lagi yang buruk-buruk istilahnya gitu kan. Karena kita tahu bahwa saat kita mendoakan hal yang buruk itu bisa berbalik kepada kita gitu kan. Saya coba belajar hal-hal yang baik, berdoa untuk yang menyakiti saya itu hal-hal yang baik gitu. Tapi ada satu poin lagi nih yang saya ambil gitu. Akhirnya saya nggak menganggap orang itu pernah ada dalam kehidupan saya gitu kan. Jadi saya anggap orang ini sampah, orang ini toksik bagi saya gitu ya. Saya udah nggak anggap lagi nih orang ini ada dalam kehidupan saya gitu. Nah, sikap yang saya ambil itu menurut Broden bagaimana? Tepat atau tidak tepat? Ya maksudnya jadi menjauhi Saya dia udah kan nggak itu, Bro. anggap, Nggak main lagi sama orang dia ini kan? ada dalam kehidupan saya. Iya, jadi saya udah benar-benar lupain gitu. Nggak Jadi nggak bergaul maksudnya, nggak iya bergaul lagi. udah nggak gaul, Oh ya pokoknya nggak udah nggak mau apa-apa tahu kalau lah gitu kan. nggak apa-apa kalau udah nggak bergaul lagi. Cuman ya tadi itu ayat 48 itu, hendaklah kau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Bapak itu surga tuh mengasihi semua orang. Dan Bapak mau, Tuhan Yesus mau, kita juga mengasihi semua orang. Kalau dia toksik, ya nggak apa-apa. Jangan dekat-dekat, karena nanti kita juga jadi ketularan toksiknya gitu kan. Tapi ya, kalau boleh ya tetap doakan dia supaya dia bertobat gitu aja sih bro. Karena kasihan juga kalau dia nggak bertobat. Dan kan kadang gini loh, kadang orang toksik gitu ya. Kita maksudnya baik, mau nginjilin dia gitu, mau buat dia bertobat. Tapi ketika kita dekat sama dia, justru kita yang ikut-ikutan toksik gitu kan. Saya pernah ngalamin kayak gitu juga. Maksud hati mau memenangkan jiwanya, ternyata malah dia yang membawa saya jatuh lagi gitu ya. Makanya kalau memang dia toksik, ya dan kita merasa wah nggak bisa ini dekat-dekat ini, ya, jangan dekat-dekat. Doain aja bahwa Tuhan akan buat dia bertobat satu kali waktu nanti. Dan teman saya yang saya bilang yang membuat saya jatuh lagi itu, hanya tobat, bertobat sendiri maksudnya. Ya saya sih nggak doa tiap hari, cuman ya pernahlah beberapa kali berdoa. Dia bertobat, jadi anak Tuhan, rajin, dan sudah meninggal sekarang sih, meninggal sekarang. Meninggal juga dalam Tuhan, meninggal tenang, nggak sakit, tiba-tiba nggak ada gitu aja. Ya begitu. Jadi maksudnya kalau kita yang masih ada emosi, masih ada marah sama orang itu nggak apa-apa, manusiawi. Tapi minta Tuhan, Tuhan, ini kalau aku masih kesel sama orang ini Tuhan, lama-lama aku jadi ikutan ngaco ini. Kan Tuhan bilang, kalau ada dalam hatimu, waktu kau memberi persembahan, kalau ada dalam hatimu enakan sama saudaramu, taruh dulu persembahanmu, bayar dulu. Intinya gitu kan. Intinya Tuhan nggak mau hati kita tuh ada kotoran sedikit pun. Kalau kita benci sama orang, itu
apa ya? Ya sebuah kotoran dalam tubuh kita, dalam hati kita. Itu Tuhan nggak mau. Makanya ya ini ngomong gampang ya, ngomong gampang bro, beneran. Ini saya ngomong, saya gampang. Bro yang ngalami pasti nggak gampang. Cuman ya pasti ke situ arahnya, bahwa ya udah nggak kumpul nggak apa-apa, tapi hatimu harus diperbarui, hati kita harus diperbarui, hati kita jangan ada toksiknya lagi, hati kita jangan ada yang nggak baik. Sampai hari ini pun hati saya masih ada kesel sama orang, masih ada lah itu, tapi berusaha minta Tuhan tolong, Tuhan ini gimana Tuhan gitu. Ya banyak bergaul dengan Tuhan, Tuhan Roh Kudus pasti kasih kekuatan. Itu paling bro. Oke. Thank you Bro Dan buat sharingnya. Thank you. Berkati ya, Hati-hati bro. bro, lagi nyetir ya. Iya bro. Jalan bro. Thank you ya bro. Ya, thank you. Bro Ya. Zeus, thank you ya bro. Sama-sama. Ya, saya pikir masih bisa ada satu pertanyaan lagi untuk kita diskusi. Setelah itu, kalau masih ada, bisa langsung ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Kalau tak ada, aku yang mau nanya lagi deh. Satu pertanyaan lagi untuk Bro Den. Ini begini bro, seringkali itu maksudnya bercanda ya, maksudnya bercandaan, tapi seringkali itu menyinggung orang yang dibercandain. Nah, habis itu karena dalam hal yang kecil aja jadi ribut. Dan itu bukannya tidak ada hal seperti itu, kita banyak jumpain kasus seperti itu. Justru kalau dalam hal yang besar begitu orang mungkin bisa lebih memaklumi gitu ya. Tapi kadang-kadang bercanda-bercanda yang ngomongan yang nggak ada juntrungan, yang ngebully-bully, terus hal-hal yang sebenarnya tidak patut kita ucapkan sebagai anak Tuhan. Nah itu seringkali juga bisa menimbulkan bukan benci ya, tapi jadi seperti agak memperrenggang hubungan gitu kali ya, seperti itu. Nah ini kok dikaitkan dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah pelajarin, bahwa ya seperti yang kita tahu tadi, itu bagaimana kira-kira kita menanggapi hal tersebut. Mungkin orang itu nggak bermaksud menyerang atau menampar kita begitu ya, tapi kitanya sendiri mungkin either terlalu sensi, mungkin kita sendiri nganggap diri kita terlalu bagaimana begitu, sampai kita sendiri juga nggak bisa begitu loh untuk menerima hal-hal yang seperti itu. Ya bro. Ya, itu memang sering terjadi itu ya. Dari bercandaan, jadi nggak enakan. Nggak enakan, terus lama-lama jadi marah gitu ya. Jadi ada gap gitu ya, ada jarak gitu ya. Saya rasa kita semua punya teman yang kalau bercanda itu nggak enak. Saya kira kita semua punya teman yang kalau bercanda itu maksudnya bercanda, tapi bercandanya nggak enak gitu. Saya pun kadang-kadang kalau ngomong sama Bro Julius, kadang-kadang habis ngomong, wah saya salah ngomong kayaknya ya. Saya ngomongnya terlalu nggak enak ini ngomong gitu kan. Nggak pernah berasa sih. Cuma mau say sorry itu ntar, wah tadinya nggak berasa apa-apa, malah jadi aneh saya say sorry gitu ya. Istilah Tuhan lain kali ingat saya Tuhannya nggak ngomongnya aneh-aneh gitu. Maksudnya biasa aja gitu bercanda, tapi jadi saya juga berasa sendiri, kadang-kadang kita bercanda tapi jadi jadi menyinggung. Nah kadang-kadang gini sih itu, kadang-kadang pertama tuh memang sudah ada bibit nggak enaknya. Sudah ada bibit nggak enaknya antara dua orang ini, A dan B ini ada bibit nggak enakan dulunya. Lalu bercanda, karena bercandanya
nggak pada tempatnya, jadi menyinggung dan memantik luka lama. Sensi, Luka lama sensi. itu terbuka, sensi ya, Lebih terbuka sensi lagi ya. luka lama. Iya. Atau juga itu kalau karena lagi banyak pikiran, waduh saham Goto turun nih, gimana nih, ya, pusing, stres itu ya. Saya berdoa supaya nggak ada yang kena Goto ya. Iya, jangan ada yang kena Goto ya. Aduh, aduh, aduh. Nah, terus karena banyak pikiran, dipecandain malah tersinggung. Itu juga bisa. Apa namanya? Apa tadi itu? Lagi sensi. Terus, oh ya, hal-hal kecil ya. Tadi saya bilang ini, ada orang yang memang kalau bercanda itu nggak lucu gitu. Nah, kita masih tahu ada teman-teman kita yang gini, kita masih sadar bahwa, oh memang orang ini begitu. Kok dia memang kalau bercanda tuh gitu. Jadi ya jangan terlalu masukin hati gitu loh. Jangan terlalu dipikir, karena memang dia kalau bercanda nggak lucu emang. Bercandanya memang begitu. Jadi ada orang yang bercanda, tapi jadi kayak menghina orang. Ada itu. Ada orang yang bercanda, tapi kayak merendahkan orang lain. Itu juga ada. Ya kalau kita teman dekat banget sih, saya rasa nggak masalah ya. Tapi kalau nggak gitu dekat, teman biasa, mungkin bisa tersinggung. Jadi kalau menurut saya, kalau ada orang-orang yang kayak gitu, ya kita mawas diri aja sih. Kalau tersinggung ya, saya sering begini nih. Saya sama beberapa orang juga sering tersinggung. Tapi saya nggak ngomong. Saya dalam hati mikir. Saya berusaha menganalisa ketersinggungan saya. Saya breakdown. Kenapa saya tersinggung? Dia ngomong gini. Oke, terus dia ngomong gini. Iya, kenapa saya tersinggung ya? Kayaknya dia omongin gitu doang. Gitu. Dan dengan membreakdown itu saya jadi sadar. Kayak gini kok dibikin tersinggung. Nggak usah lah. Harus dipikir. Gitu. Jadi memang saat 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 live-nya, saat live itu tersinggung. Orang ini gini ya, kurang ajar nih orang. Tapi setelah pulang, saya kan nggak marah kan, biasa aja. Pas pulang, pikir-pikir, iya ngapain saya tersinggung juga, nggak ada gunanya. Berarti mesti sekarang kalau ketemu dia, saya tahu dalam kepala saya, orang ini bercandanya memang begitu. Gitu. Jadi pas ketemu dia mau cerita apa, bercanda apa, saya ya biasa aja. Memang orangnya gitu, ngapain saya tersinggung, saya yang rugi. Gitu sih. Dan kalau memang pas orangnya sebetulnya bercandanya asik, cuman kita pasensi aja gitu. Kita lagi datang bulan ya, lagi PMS itu. Saya cowok sih ya, saya nggak PMS ya. Saya kalau cewek lagi datang bulan ya, lagi banyak pikiran. Kalau kok Ius sahamnya lagi turun, kan pusing tuh pusing. Udah pusing-pusing dipecandain yang nggak tepat, ya marah, tersinggung. Ya itu mah lagi sensi aja kitanya. Lagi-lagi ya itu refleksi sih. Kenapa tadi gue tersinggung ya? Di breakdown. Oh ternyata sebetulnya memang dia nyebelin. Ya udah, emang dia nyebelin. Ya udah jangan tersinggung lagi. Memang dia kalau ngomong memang nyebelin. Ya wis, anggaplah dia orang nyebelin, tapi kita nggak perlu benci sama dia dan nggak perlu apa namanya menyerang dia balik itu loh. Ya udah, memang dia begitu. Tetap baik sama dia. Siapa tahu Tuhan jamah dia satu saat nanti. Ya doakan dia yang baik lah supaya dia bertobat. Gitu paling kok Yus. Menjawab nggak ya? Ya, menjawab. Memang kalau dipikir-pikir itu orang jatuh tuh karena kerikil ya, bukan Ya, karena ya. batu besar ya. Kalau Bukan kita karena batu besar. sama orang lain mungkin kita bisa menjauh, mungkin ya dalam artian kayak misalnya Bro Joshua tadi, mungkin kita bisa menjauh ya. Oh, saya udah nggak anggap orang itu dalam hidup saya. Tapi kalau orang dalam komunitas kita, Nah, nah itu kan susah ya seperti itu ya. betul. Jadi kita ketemu secara frekuensi cukup sering. Nah itu seringkali itu iblis itu juga pakai hal-hal yang seperti itu, mungkin salah ngomong. Kerikil-kerikil itulah yang akan membuat kita menjadi apa ya? Yang menjatuhkan ya, yang Iya. menyandung ya. Nah, Oh ya, satu hal lagi. hmm. Orang sensi itu bisa juga karena kesehatan. Ah, betul betul. Saya belakangan tuh gampang sensi. Kenapa? Oh, darah tinggi ternyata. Gampang emosi ternyata darah tinggi itu ya. Makanya Iya. hati-hati dengan darah tinggi. Dan susahnya kan kalau misalnya apalagi kita punya suatu misalnya kayak ya jabatan tertentu lah ya, apalagi di gereja. Ya, Gereja itu kan nilai normatifnya kan dipandang banget ya. Nah itu betul.
untuk kita yang para pemimpin itu ya memang harus menjaga ya supaya kita jangan jadi kerikil-kerikil seperti itu ya. Ya itu Ya, sih betul. sedikit tambahan aja. Jadi untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih buat Broden untuk Thank you, Pak Julius. malam hari ini sangat menarik, sangat aplikatif banget. Kita sering dengar tapi pada saat pelaksanaannya susah, SUSAH. Termasuk saya juga harus terus belajar untuk hal tersebut. Saya ada satu kuis. Ya, nanti ada hadiahnya voucher karena Goto dijelek-jelekan berapa hari ini kan. Jadi saya mau kasih voucher Gojek, GoPay. Tapi ya bagi yang bisa jawab, nggak seberapa nominalnya buat kita kekeluargaan aja. Bisa tolong di chat kepada saya yang paling benar. Siapin nih Bapak Ibu, siapin di meeting chatnya ini. Ketik hadiahnya ada voucher 100.000 voucher GoPay ya. Nanti yang bisa langsung kasih tahu jawabannya apa dengan tulisan yang benar. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, Broden tadi sempat buka satu aplikasinya itu ada kitab Talmudnya ya, kitab Talmudnya orang Yahudi ya. Nah, di situ ada pada saat orang itu menampar atau melakukan suatu kesalahan, di situ ada damage, suffering, medical cost, loss of earning ya, sama embarrassment. Itu kitabnya itu namanya apa? Tolong ditulis secepat-cepatnya dengan benar. Yang benar pertama dan secepat-cepatnya nanti saya give GoPay ya, GoPay. Saya hitung sampai 10 ya. Ada yang bisa? Langsung tulis ya. 1, 2, tulisannya ejaannya benar ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah. Bukan tanah. Ya, akhirnya tidak ada yang memenangkan. Jawabannya adalah yang ini. Saya tulis ya. Itu. Betul, Broden? Tulisannya? Saya kok nggak keluar chatnya ya? Oh, sorry. Aku malah ngechatnya ke Pak Joko yang jawab. Sorry, bukan direct magic. Everyone mestinya ya. Sorry. Iya. Ini betul? Iya, betul. Betul. Ternyata tidak ada yang jawab dan uang saya 100.000 save pada tempatnya. Ya, saya serahkan kepada Pak Gembala untuk tutup dalam doa. Kita doain Broden sama-sama yang saat ini lagi nggak enak badan. God bless ya Broden. Ya, saya percaya kita diberkati malam ini Bapak Ibu. Salah satu kenapa alasan kita punya menilai di gereja kita, jaga perkataan. Ya kan? Saya kira nilai itu adalah nilai yang sangat menuntun buat kita untuk kita berhati-hati dalam perkataan. Supaya kita punya kepekaan dalam bercanda ya dengan teman-teman kita di dalam pelayanan, itu betul-betul kita harus memiliki kepekaan. Bahkan ketika kita ngobrol 5 orang, lalu yang 2 orang ngobrol soal traveling, soal makanan, yang 3 orang hanya mendengar, yang 3 orang bengong, ngedengerin serunya itu obrolan 2 orang atau 3 orang tentang makanan, tentang traveling, itu pun harus hati-hati. Ya, karena ketika kita berkumpul 5 orang, berarti pembicaraan yang kita bicarakan itu juga harus bisa diikuti oleh semua.
Pernah nggak alami begitu? Ya kan? Kita 5 orang ngobrol, 3 orang seru banget ngobrolin tentang hal-hal yang di luar 2 orang ini jadi bengong, dengerin, jadi ketempolong begitu kan. Nah, saya kira itu kita harus punya kepekaan. Ya. Dan gimana orang-orang yang menyakiti kita gitu kan, orang-orang yang melukai kita gitu kan. Saya diingatkan tentang waktu Yesus di atas kayu salib, dia bilang apa? Tuhan ampunilah mereka, ya kan? Karena mereka nggak tahu sebetulnya apa yang mereka perbuat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mungkin melukai kita, menyakiti kita, mereka nggak ngerti sebetulnya apa yang mereka perbuat. Karena kalau mereka ngerti, harusnya mereka nggak lakukan itu. Ya, jadi artinya kita tetap bersabar, kita tetap menguasai diri kita. Ya, karena semua ini sebetulnya bermuaranya kepada apa? Kepada hati. Ya, hati kita seperti apa? Kecenderungan hati manusia itu kan berbuat jahat. Karena itu hati kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Oke. Ya, kita akhiri. Kita mau tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat malam ini, karena Engkau telah memberkati setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti SST malam ini. Biarlah setiap apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan, yang kami terima, Tuhan itu sungguh menjadi berkat dan kekuatan buat kami. Untuk kami boleh memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tidak merasa diri lebih benar, merasa lebih pintar, lebih tahu, bahkan sok tahu, tetapi ajar kami untuk tetap belajar lambat di dalam berkata-kata, tapi kami sungguh-sungguh memberikan telinga kami untuk mendengarkan. Ajar kami Tuhan, memiliki hati yang boleh menerima keberadaan setiap kami. Dan ajar juga kami untuk menelaah dan mengoreksi diri kami sendiri ketika ada orang yang menghina kami, yang merendahkan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh berkaca kepada keadaan kami, karakter kami, hidup kami, perilaku kami, sehingga terus setiap hari kami semakin dibaharui di dalam Engkau. Berkati Tuhan hamba-Mu, Denny Budianto, yang telah menyatakan akan kebenaran-Mu, biar Engkau berkati kesehatannya, khususnya malam ini. Sempurnakan Tuhan, berikan kekuatan dan pulihkan keadaannya. Karena oleh tubuh yang sehat dan kuat, dia boleh kembali melayani-Mu dengan sempurna. Beri terus hikmat kepadanya, supaya segala sesuatu yang disampaikan bersumber dari hati. Dan Kau berkati juga Julius, yang menjadi host kami malam ini. Kami percaya tuntunan hikmat yang dari Tuhan, penguasaan diri, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati, untuk terus Engkau berkati. Berkati setiap kami yang hadir malam ini di dalam kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan perlindungan di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Engkau yang menyediakan setiap apa yang kami butuhkan. Karena Engkaulah Allah yang selalu memperhatikan keadaan dari jemaat-Mu yang Kau kasihi dan sayangi. Kami berdoa ya Tuhan untuk besok pagi dalam penyerahan anak. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan hadir untuk boleh menyatakan apa yang Kau mau keluarga-keluarga ini lakukan, kerjakan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita semua tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu, dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara semua malam ini sampai selamanya. Amin.